Baik pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan kembali dalam program Kabar Nusantara. Dan pemirsa, mungkin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa DPR RI hanya memiliki 3 fungsi saja, yaitu pengawasan, anggaran, dan juga legislasi. Namun ada salah satu fungsi juga yang dijalankan oleh DPR RI, yaitu fungsi diplomasi, di mana DPR RI ini vokal menyuarakan berbagai isu serta persoalan di forum-forum internasional. Dan terakhir, DPR RI mengirimkan delegasi ke Interparliamentary Union ke-150 di Uzbekistan. Lalu bagaimana berjalannya IPU ke-150 di Uzbekistan ini? Sudah kami hadirkan ke hadapan Anda pemirsa tentunya orang yang sangat spesial, Ketua BKSAP DPR RI dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jakarta 1, Bapak Mardhani Alisera. Bapak sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jumpa lagi dengan teman-teman keren. Tidak bosan Pak ya untuk kami undang di Kabar Nusantara. Kami yang bahagia nih. Karena memang Pak Mardhani ini memimpin langsung pemirsa rombongan delegasi DPR RI di forum IPU atau forum Interparliamentary Union ke-150 di Uzbekistan. Tapi banyak pemirsa Pak yang belum mengetahui apa itu IPU Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa Pak terkait forum tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mudahnya IPU itu Parlemen Dunia. Oke. Nah, Interparliamentary Union. Ada juga AIPA, Parlemen ASEAN. Ada APA, ASEAN Parliamentary Assembly, Asia. Bentar lagi kita akan jadi penyelenggara Parlemen Negara OKI, POIC. POIC, oke. POIC di banyak fora internasional ini Indonesia selalu aktif, bukan cuma hadir tapi berkolaborasi, berkoordinasi, berdiplomasi untuk mengangkat dan mengharumkan nama negara. Oke, jadi intinya ini kalau IPU itu karena union Pak ya, itu forum parlemen sedunia berkumpul menjadi satu. Betul. Tapi ada nggak Pak fokus yang menjadi fokus dari DPR RI dalam 150 IPU kemarin? Kalau secara umum karena kita masuk di hampir semua standing committee, jadi kita punya tanggung jawab memberikan kontribusi pada setiap standing committee. Contohnya ada di Peace and Security kita bawa isu gimana membantu menyelesaikan konflik di Palestina. Ini yang karena menarik. ini lama sekali, panjang kali, lebar sekali, dan itu secara spesifik kami berkoordinasi dengan Pak Menlu. Pokoknya isu Palestina harus menjadi isu utama yang Indonesia bawa. Oke. Gitu. Dan saya dengar ini menyambung dari tadi di Komite Peace and Security Pak. Itu ada hal menarik yang terjadi di sana. Saya mendapatkan kabar bahwa Israel sampai walk out nih Pak. Iya. Itu bisa diceritakan Pak kepada pemirsa kejadian pada saat itu seperti apa? Jadi ada dua nih. Yang pertama ternyata mengejutkan, negara-negara Barat, Inggris, Spanyol, negara-negara Nordik semuanya mendukung isu two-state solution. Oke. Israel sendiri tidak ingin itu dibahas. Oke. Bersyukurnya raportirnya dari salah satu dari Al Jazair sangat bersemangat menjaga. Jadi sekarang usul Israel dipatahkan. Yang mematahkan bukan cuma kita dari negara Muslim, kadang dari negara Barat juga, karena mereka juga sudah sangat merasa bersalah dengan apa yang terjadi di Palestina. Sehingga buat mereka perdamaian adalah sebuah keniscayaan, gencatan senjata wajib dilaksanakan, dan saat yang sama kembali kepada resolusi PBB tahun 67, two-state solution. Two-state solution Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan two-state solutions, itu sebetulnya bentuk yang seperti apa Pak? Mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu terkait dengan resolusi tersebut. Jadi teman-teman TV Parlemen, dalam kerangka internasional, Palestina wajib punya negara. Wajib punya negara. Wajib punya negara. Oke, jadi two-state solution itu adalah mengakui adanya negara Israel Palestina dan juga Nah, Palestina. saat yang sama Israel sudah ada kan nih. Oke. Kami ingin Israel benar-benar menghargai hak
Palestina untuk punya negara. Oke. Karena kalau sekarang ini, baik yang di tepi barat atau di Gaza, mereka bukan negara. Kalau kita datang ke Palestina, harus melalui Israel. Ya. Yang ngatur Israel, imigrasinya Israel. Bahkan kalau kita mau ke Al-Aqsa aja, Ya. yang jagain Ya. pasukan Israel. Harus mendapat izin dari Belum otoritas Israel. lagi kebiadaban dan genosida Ya. serta kekejaman Israel. Sehingga untuk long lasting peace process, tidak lain tidak bukan, kerangka internasionalnya sesuai dengan resolusi tahun 67, Ya. two-state solution. Yang ini sekarang Israel nggak mau, gitu Oke. loh. Jadi ada yang menarik terkait dengan tadi, saya masih pengen mengulik tuh Pak, Ya. terkait dengan walkout-nya Israel. Ini tentu menjadi pertama kali, betul Pak, dalam sejarah. Sampai saat ini sih, selama dia hadir, ini yang paling bikin mereka betul-betul piss off namanya, kesel dan frustasi. Karena ternyata negara-negara yang selama ini secara tradisional mendukung Israel, saat itu betul-betul fully support the resolution of two-state solution. Gitu. Oke, jadi lalu waktu itu Israel itu tidak terimanya mungkin atau perdebatan dengan negara apa atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan mungkin lebih detail nih Pak. Salah satunya, kita kan tidak membedakan yang namanya negara Palestina merdeka. Ya di situ ada Fatah, di situ ada Hamas, di situ ada masyarakat Palestina. Yang penting Palestina. Siapa Palestina, kita tidak memandang mereka Oke. terpecah-pecah. Mereka tuh one nations, one right gitu loh. Nah, Israel nggak mau. Ya. Selama masih ada Ya. pasukan bersenjata Hamas, masih apa, mereka nggak mau terima. Gitu. Kalau buat kami, itu urusan dalam negerinya. Oke. Saudara kita di Palestina. Saat ini, kita memiliki target kemerdekaan Palestina wajib didapatkan. Apalagi Palestina termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 Ya. yang belum merdeka hingga hari ini tinggal Palestina. Dan Ya. karena itu kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Dan sebagai informasi juga Palestina mengakui keberadaan Indonesia itu dari 1944 Pak ya. Betul. Sebelum Indonesia merdeka. Jadi Indonesia memiliki hutang budi terhadap Palestina Betul. Pak ya. Dan masalah Palestina ini bukan cuma dia menjadi negara yang awal mengakui kita, tetapi konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi Ya. karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka dimanapun ada penjajahan, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib untuk menghapus penjajahan. Oke Pak. Dari setelah walkout di Forum Peace and Security Israel tersebut, apakah mengikuti ke agenda-agenda berikutnya? Atau seperti apa? Atau benar-benar udah pulang aja gitu Pak? Enggak, di General Assembly mereka masih ikut, General Assembly masih datang ikut, ya? dan di sana mereka berkali-kali mengganggu karena di General Assembly itu ada emergency item. Ya, yang diusulkan. Ada 3, satu dari Chili tentang tarif, dia meresponnya Donald Trump. Ya. 2 dari ASEAN kita tentang Myanmar. Nah, 3 dari negara Afrika dan negara Arab bahas tentang Palestina tapi digabung dengan perdamaian di Republik Demokratik Kongo Oke. dan beberapa negara. Nah, Israel tidak mau ada urusan Palestina masuk dan emergency item gitu. Nah, kami berjuang lagi. Dan di titik itu ternyata masih cukup solid yang dukung Israel karena kita tidak mencapai quorum untuk emergency item. Gitu. Tiga-tiganya nggak ada yang mencapai quorum. Oke, mungkin bisa disampaikan sedikit alasan Israel tidak mau membawa isu Palestina ke forum tersebut apa Pak? Sampai sekarang ini mereka sangat khawatir Palestina merdeka itu membuat semua strategi mereka berantakan. Oke. Ya, karena kalau Palestina sudah jadi negara, maka seluruh hak-hak sebagai negara bisa didapatkan oleh Palestina. Suara di PBB bisa dapat, keanggotaan penuh, Pak, ya. anggota penuh PBB, hak-hak dia untuk diplomasi
dan hubungan diplomasi bisa didapatkan secara penuh. Dan itu membuat Israel sangat khawatir. Oke, dengan semua yang sudah dilakukan oleh Israel, ternyata Israel masih memiliki kekhawatiran. Dan Pak Mardhani, kita akan melanjutkannya diskusi yang menarik tentunya. Tetap bersama kami pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Kembali lagi pemirsa dalam program Kabar Nusantara. Pak Mardhani, langsung saja nih Pak. Bapak memimpin rombongan delegasi DPR RI dalam sidang IPU ke-150 di Uzbekistan. Dan tentunya yang sudah dicapai atau saya mendapatkan kabar bahwa resolusi yang sudah disepakati oleh mayoritas negara atau parlemen yang hadir di sana itu menyetujui Pak adanya two-state solution di forum tersebut. Betul Pak? Iya, dengan segala perjuangan yang sangat alot, alhamdulillah di Standing Committee on Peace and Security kita sepakati two-state solution resolution. Jadi di Peace and Security sudah disepakati dulu. Kemudian dibawa ke General Assembly. Yang ini panjang kali lebar lagi, tapi sampai last minute kita tetap bertahan. Oke, bisa diceritakan detailnya Pak, bagaimana riuhnya dari bisa diambil keputusan atau resolusi bahwa two-state solution ini bisa menjadi resolusi atau output dari IPU ini? Yang bikin Israel walk out itu adalah banyak negara barat yang ternyata dengan berani sekarang mendukung resolusi two-state solution ini. Contohnya Pak? Inggris, Spanyol. Ada beberapa negara barat yang lainnya. Kenapa? Karena ini mungkin blessing in disguise ya. Berkah terselubung di mana genosida yang dilakukan Israel, kekejaman Israel itu terekspos secara luar biasa dan itu menimbulkan simpati, gelombang simpati. Kami ketemu Dubes RI di Jenewa ya, Pak Mardhani. Swiss Pak ya? Di Swiss. Di Jenewa ini sama seperti di New York, di Tokyo, di Seoul, di Sydney, di San Francisco, di New Jersey, tiap minggu ada demo Palestina. Tiap minggu, Pak? Tiap minggu. Nah, dia Dia komplain. Di Indonesia kayaknya sekali-sekali aja tuh. Walaupun kata Pak Dubes, memang yang demo tidak banyak. 3-7 orang. Tapi mereka konsisten. Rutin dan membawa message yang strong message itu loh. Dan itu terus dilakukan. Dan yang melakukannya bukan orang Islam. Tapi orang-orang yang tersentuh kemanusiaannya. Dan ternyata frekuensinya teramplifikasi dengan banyaknya dukungan demo Palestina di kampus-kampus ternama. Ya. Princeton, Harvard, Columbia University, di universitas di Jenewa, di Seoul, di San Francisco, di Sydney, itu berbondong-bondong orang turun ke jalan, protes terhadap kekejaman Israel dan mendukung Palestina. Oke, tadi Bapak berbicara ini bahkan yang non-Muslim Pak ikut turun ke jalan memprotes adanya kelakuan dari Israel ini Pak, bisa kita sebut seperti itu. Berarti apakah Bapak menilai bahwa Israel dan Palestina konflik yang terjadi ini sudah bukan permasalahan terkait dengan agama, ini sudah terkait dengan kemanusiaan? Ya, bahkan isunya sekarang ini sudah tidak lagi melihat ini Yahudi sama Islam. Karena banyak juga orang Yahudi yang ikut demo. Ada juga Pak? Ada. Yahudi yang demo terhadap kekejaman Israel. Karena yang melakukan kekejaman itu bukan agama Yahudi, tapi negara Zionis Israel. Zionis Israel. Nah, jadi mereka bilangnya begini, kalau kita diam terhadap kezaliman dan genosida seperti ini, maka orang pun akan diam kalau kita mendapatkan perlakuan yang sama.
treat others like you treat yourself bahasanya. Perlakukan orang lain seperti Anda memperlakukan diri sendiri. Oke. Kalau Anda tidak mau diperlakukan dengan Ya. kekejaman seperti itu, lawan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan mungkin mereka juga berpikiran bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi di negara mana saja oleh Betul. siapa saja. Betul. Karena yang namanya kezaliman, yang namanya tirani, itu bisa berlaku di negara mana saja, di agama mana saja. Dan harus dilawan oleh siapa saja yang punya hati nurani. Oke, Gitu. Pak, tapi ada dari cerita Bapak tadi yang menarik terkait dengan peralihan pandangan, Pak ya. Peralihan pandangan dari negara-negara barat, karena saya mengikuti juga IPU 147 waktu itu di Angola itu, Pak. Itu mayoritas negara barat masih memiliki standar ganda Betul. melihat konflik Rusia-Ukraina dan juga Israel-Palestina. Jadi di konflik Israel-Palestina, negara-negara barat mayoritas masih mendukung dari Israel tersebut. Tapi sekarang sudah mulai beralih. Selain tadi atas rasa mungkin kemanusiaan, kira-kira Pak Mardhani melihat mengapa mereka, kalau saya bilang tanda kutip, berani mendukung atau mengakui Palestina? Sikap satu negara itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Oke. Satu, prinsip dari negara bersangkutan. Yang kedua, pertimbangan geopolitik ataupun politik dalam negeri. Ketika di dalam negeri isu Palestina kian menguat dan dukungan terhadap Palestina kian membesar, maka itu menjadi tekanan. Kalau ada pemerintah yang standar ganda, yang nutup mata terhadap kekejaman Israel, dia bukan cuma dihukum Oke. oleh publik internasional, hasil pemilunya juga bisa mencerminkan hukuman kepada pemerintah yang tidak bersuara terhadap kezaliman Israel terhadap Palestina ini. Jadi Itu ujung-ujungnya salah juga satunya. politik, Pak ya. Ada pengaruh politiknya, Oke. tetapi saya melihat it takes two to tango. Sebagian besar kayak kemarin Swedia sudah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina. Sudah membuka, Sudah Pak. membuka. Ya, jadi udah Kabar kayak baik kita, ya. udah Ya. ada kedutaan Palestina. Oke. Kenapa? Karena buat mereka Ya. kejadian Rusia menginvasi Ukraina itu bisa terjadi dengan semuanya ketika negara itu tidak punya prinsip. Kalau Anda tidak punya prinsip, Anda tidak bicara, Anda tidak melawan segala kezaliman, segala tindakan arogansi itu, suatu ketika Anda mendapat perlakuan yang sama, people will silent and do not support you. Betul. Nah, sekarang mereka mulai. Mulai. Makanya mulai tumbuh kasus Palestina ini yang buat kami tadi bilang blessing in disguise adalah banyak negara sekarang mulai balik kepada prinsip politik luar negeri berbasis nilai. Berbasis nilai. Oke. Jadi bukan lagi kita blok barat nih, kita blok negara maju. Tidak gitu loh. Kalau Anda contohnya sekarang nih kan, Amerika tiba-tiba ninggalin Ukraina, Ya. tapi Uni Eropa fully support Ukraine. Ya, Karena buat Uni Eropa, sekali kita tidak bersuara dan tidak dukung Ukraina, Ya. berarti kita akan membiarkan aksi agresi dari negara lain kepada negara yang punya kedaulatan. Ya. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi dengan tatanan dunia gitu loh. Dan Ukraina kan juga sudah bergabung ya Pak ya ke Uni Eropa tersebut Pak ya. Ya, dapat jalur khusus. Dapat jalur khusus. Yang NATO belum dapat jalur, tetapi ini menunjukkan betapa bahwa di tengah banyaknya perilaku negara-negara neokolonialisme baru gitu loh, muncul negara-negara yang berani untuk bersuara dengan memberikan tekanan kepada Israel. Oke. Dan resolusi yang sudah disepakati dari mayoritas parlemen dunia yang hadir dalam IPU 150, apa selanjutnya Pak? Apakah resolusi ini mengikat? Seperti apa tajinya Pak? Ya, dalam fora internasional, baik di PBB atau di IPU, banyak dari resolusi itu sifatnya adalah quote and unquote moral pressure.
Moral pressure, Pressure. ya. Oke. Kecuali kalau itu Dewan Keamanan PBB. Ya. Ketika resolusi Dewan Keamanan PBB, dia bisa diimplementasi dengan didukung kekuatan. Nah, tapi kalau yang lain rata-rata moral pressure, ya tekanan moral, tekanan etis, tetapi itu kemenangan besar. Karena sekarang ini ketika moral menjadi landasan, maka banyak negara sekarang mikir kalau dia tidak dikatakan negara yang punya moral yang bagus, adil, ya. yang fair, Ya. maka orang lain akan menurunkan grade mereka. Oke. Ini ada yang menarik nih. Di Jepang itu hotel sudah mensyaratkan kalau kita mau booking hotel harus ngisi form bahwa Ya. Anda tidak termasuk pelaku kejahatan perang. Ada, Pak. Ada dari Israel wajib ngisi itu. Kalau Oke. dia bisa ngisi bohong, tapi dengan itu sudah merupakan tekanan bahwa dia harus ngisi gitu loh. Iya. Kalau Anda nggak mau ngisi, nggak diterima. Oke, Nggak jadi bisa nginep di situ gitu loh. jadi sebuah apa ya? Oke, misalkan di PBB atau di siapapun yang terlibat atau yang memang menjadi stakeholder dari itu, oh ini parlemen-parlemen sudah mulai mendukung Palestina. Jadi hanya tekanan seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Nanti tiba-tiba udah ada ini, kita boykot nih makanan-makanan yang masih dukung Israel. Oke. Kita mulai terapkan nih Ya. checklist kebijakan-kebijakan negara yang dukung Israel. Karena sudah ada resolusi ini. Resolusinya sendiri tidak bisa menekan. Tapi dengan ada resolusi itu, masyarakat makin tahu. Kita sudah punya standing moral yang kuat, foundation yang kuat untuk menghukum Israel. Karena itu, jangan pernah lelah, kami selalu diingatkan, jangan pernah lelah untuk terus membela Palestina. Ya. Dan saya ingin apresiasi khusus kepada Mbak Puan, dimanapun fora Mbak Puan selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kita, BKSAP, karena anak buahnya Mbak Puan, juga didorong untuk terus. Dan yang kami bersyukur, sampai kita dibuatkan video khusus oleh Pak Menlu. Ya. Maju terus, dukung Palestina. Wah, itu membuat kita tambah semangat. Luar biasa. Berarti negara-negara Barat sekarang sudah mulai tidak takut dengan Amerika. Betul, ya. Dan Amerika sendiri sudah mencontohkan, apalagi di era Trump gini kan. Ya. Ini kan era pedagang, era transaksional, Ya. era yang sangat tidak jelas prinsipnya. Nah, mereka mulai ini ya. berani bersuara, berani berpendapat beda dengan Amerika. Oke. Oke Pak Mardini, dan masih seru untuk membahas terkait dengan kemerdekaan. Bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, masih dalam program Kabar Nusantara. Pak Mardani, Ketua BKSAP DPR RI. Pak, seperti yang kita tahu dalam episode sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan mengawal komitmen gencatan senjata di Gaza. Tapi seperti yang kita tahu, Israel sampai saat ini masih terus membombardir Gaza. Nah, apakah di sidang IPU kemarin ada pembahasan terkait dengan hal tersebut? Ya, di salah satu emergency item itu immediate ceasefire on Gaza and Palestine. Betul-betul kita dorong. Dan tadi kan saya bilang, ini kan moral pressure. Moral pressure. Dan kita menang, alhamdulillah. Israel walk out. Dan ini bisa berpengaruh, apalagi tadi cerita tentang bagaimana hotel di Jepang mulai punya, dan itu diikutin oleh banyak negara. Sehingga membuat masyarakat Israel itu yang tadinya mungkin tidak banyak perhatian terhadap masalah ini mulai kita hidup jadi susah sih. Mulai gerah, semua ngelihat kita udah kayak ngelihat makhluk dari neraka mana gitu. Kayak melihat pembunuh yang sangat kejam. Pokoknya gitu, mereka jadi tidak nyaman, dan itu bagus bisa memberikan tekanan politik kepada aktor politik di dalam negara Israel. Karena kita tahu tentu kita terus berjuang secara
diplomasi internasional agar kemerdekaan Palestina Ya. segera terwujud. Kita sudah punya roadmap-nya, Kementerian Luar Negeri luar biasa, kerjasama kita dengan Turki, dengan Iran, dengan Malaysia, dengan negara Arab, dengan negara Afrika untuk mewujudkan nanti di PIC nanti nih kita juga Palestina salah satu isu. Tetapi jangan lupakan anatomi politik dalam negerinya Israel. Nah kami juga terus pokoknya desak terus biar Zion Israel terus Ya. dikucilkan Ya. dan masyarakat Israel berani untuk ambil sikap Ya. harus menerima two-state solution. Jadi memang sasarannya adalah moral pressure. Pressure. Jadi bahkan sampai kalau bisa masyarakat Israelnya sendiri itu bisa menekan pemerintahnya untuk menghentikan bombardir ke Gaza. Betul. Sasarannya itu pemirsa. Salah satunya. Intinya, oke. Agar suaranya terus menyatu untuk kemerdekaan Palestina. Pak. Bagaimana pandangan Bapak melihat rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia untuk pengobatan atau yang menjadi korban-korban di sana? Iya, memang kan Pak Prabowo punya hubungan baik dengan Qatar, dengan Uni Emirat, dengan Jordan, ya, dengan Mesir. Nah, 4 negara ini menyampaikan kami itu sudah nerima banyak sekali korban kekejaman Israel, warga Palestina. Kalau Indonesia mau ikut nerima, kami dengan senang hati. Nah, Pak Prabowo tentu menerima dengan sangat seksama. Walaupun kami di parlemen mengingatkan, evakuasi hati-hati. Tapi relokasi tolak. Ya, nggak boleh kita ikut strategi merelokasi warga Palestina keluar. Nanti Palestina malah diambil sama yang lain. Kenapa harus hati-hati, Pak? Evakuasi sendiri ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum evakuasi. Misal, lebih baik kami mengusulkan buat namanya rumah sakit lapangan di perbatasan Palestina dengan Jordan atau Palestina dengan Mesir. Dan rumah sakit lapangan Indonesia. Dan itu tetap di Gaza ya, bukan dibawa ke Indonesia ya? Usul kami kalau di Gaza mungkin akan berat karena Israel terus bombardir di perbatasan. Tanahnya punyanya Jordan, karena kan Gaza berbatasan dengan Jordan dan Gaza juga ada berbatasan dengan Mesir. Jadi di Mesir sama di Jordan. Kita buat itu. Kalau itu belum bisa, ya kita bikin rumah sakit di Indonesia. Seperti dulu kita punya kan karena ada tragedi Mina, terus dapat sumbangan dari Arab Saudi, kita bikin rumah sakit haji. Kita bikin rumah sakit Palestina di sini. Habis itu mau relokasi, monggo. Gitu loh. Oke, berarti kalau memang rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia, ini tentu perlu hati-hati seperti tadi Pak Mardhani bilang ya. Karena banyak yang berasumsi atau itu juga menjadi ramai bahwa kalau misalkan sampai Indonesia ini mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, ini seperti menjalankan kayak ininya Trump, Pak, rencananya Trump. Padahal Pak Mardhani waktu itu juga menyampaikan bahwa warga Gaza ini tidak perlu direlokasi, mereka tidak butuh itu. Gitu. Dan yang memutuskan nggak boleh Donald Trump, dan tidak boleh negara lain, karena masyarakat Palestina sendiri yang memutuskan, gitu, karena mereka punya sovereignty, mereka punya kedaulatan. Walaupun penjelasan dari Kemenlu yang dievakuasi ke kita adalah mereka yang betul-betul sangat membutuhkan pertolongan segera. Sehingga, dan jumlahnya pun tidak besar, sehingga kami melihat tetap hati-hati, kami tetap mengusulkan sebaiknya bikin rumah sakit lapangan di perbatasan Jordan dan di perbatasan Mesir. Sehingga running by our government. Nah, jadi rumah sakit Indonesia namanya. Nah, itu kalau nanti ke depannya kita lebih mampu kerjasama dengan banyak negara, jadi rumah sakit permanen. Gitu. Oke, Pak. Ini juga menjadi hal yang menarik bahwa di waktu dekat ini Indonesia juga menjadi, tadi Bapak sudah sebutkan, tuan rumah parlemen PUIC. Negara OKI. Oke, kira-kira apa Pak rencana yang akan dibawa delegasi DPR RI ke acara itu? Kalau secara umum, tema umumnya kami menyatakan good governance and strong institution. Tema ini menarik karena apa? Negara OKI ini rata-rata negara berkembang. Kita udah teriak-teriak bela Palestina, kadang-kadang kita marahin Israel, marahin Amerika, marahin negara Barat. Tetapi saat yang sama
kami ingin mengingatkan, kerjakan PR kita. Kita harus bangun negara yang transparan, akuntabel, yang good governance, yang strong institution, sehingga negara oke menjadi negara maju. Kalau kita ada negara maju, Israel dengan Israel akan kalah, Amerika dengan kalah. Asal kita kerjakan PR kita. PR kita tadi, bagaimana menerapkan good governance and strong institution in every single country of OIC member. Itu message yang mau dibawa oleh Parlemen Indonesia di acara Parlemen Negara Oki nanti. Dan apakah dalam agenda PUIC tersebut juga sebagai bisa untuk mempererat kembali suara-suara dari negara-negara Islam, Pak ya, untuk terus menyuarakan dari kemerdekaan Palestina? Akan ada spesial event dan spesial forum, bahkan spesial committee on Palestine. Bahkan akan ada itu, Pak? Oke. Dan bahkan kami sudah menyiapkan, nanti bisa doakan pada saat pembukaan semuanya menggunakan syal Palestina. Karena itu bentuk bagian dukungan, bukan cuma kita secara konten, tetapi secara konteks dan secara kemasan, Palestina akan menjadi ruh yang kita suarakan bersama di acara Parlemen Negara Oki nanti. Dan itu suasananya mungkin akan merinding dengan banyak orang menggunakan syal Palestina, Pak ya? Ya, karena kadang-kadang kita perlu momen-momen di mana semangat Palestina itu terus kita suarakan, terus kita kumandangkan. Oke, sedikit lagi Pak, output yang diharapkan dari PUIC besok khususnya untuk isu Palestina ini, Pak. Salah satunya tadi ya, kita kan punya namanya dual strategi. Satu, political strateginya harus jalan terus untuk menekan Israel sehingga mau menyepakati two-state solution. Nah, yang kedua bukan cuma political approach tapi economical approach dan social approach, di mana kita mulai menyatukan nih, kan masing-masing mau nyumbang ke Palestina, ketimbang sendiri-sendiri yang kecil, coba kita buat forum bersama sehingga semua sumber daya disatukan, dan itu akan sangat terasa ya. Kalau kita sapu lidi kan satu kurang kuat, tapi kalau disatukan dia menjadi salah satu tool yang sangat kuat untuk membantu saudara kita di Palestina. Pentingnya menyatukan suara dan juga dari parlemen. Dan aksi. Dan aksi nyata, Pak ya. Aksi nyata. Terakhir Pak, tidak pernah capek Pak ya untuk berkomitmen terus menyuarakan kemerdekaan Palestina, Bapak dan juga rekan-rekan BKSAP maupun seluruh anggota DPR RI. Kalau ngelihat bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Pak Ahmad Muzani, bagaimana Mbak Puan terus menyuarakan, kami justru ngerasa kita harus lebih kuat lagi. Jadi makin semangat? Lebih semangat lagi, karena kita bersyukur eksekutifnya, legislatifnya, society masyarakatnya, semua bersatu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Baik Pak Mardhani, terima kasih. Bapak sehat-sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Semoga senang. Terus berjuang juga menyuarakan aspirasi masyarakat juga, yang terus masyarakat Indonesia membela dari kemerdekaan Palestina bisa menjadi negara Palestina seutuhnya dan juga bisa penuh keanggotaan di PBB tentunya, harapannya Pak ya. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Mardhani Alisera dari DKI Jakarta 1, di mana tadi Pak Mardhani sudah menyampaikan komitmennya DPR RI, seluruh DPR RI atau anggota DPR RI ini akan terus berkomitmen untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina baik di dalam negeri maupun di forum-forum internasional Pak ya. Karena DPR RI memiliki fungsi diplomasi yang tadi disampaikan. Dan pemirsa, sekian kabar Nusantara kali ini. Jangan lupa Anda terus menyaksikan program-program DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian dan sampai jumpa.